kalimat syahadat walafiat hingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Juga izinkan kami Infinal Mutafatul Siyah dan Yazid Abdul Hasani selaku moderator yang akan menyertai diskusi pada malam hari ini yang bertemakan kriminalitas berbasis gender. Hadirin yang berbahagia, rasa-rasanya kriminalitas berbasis gender merupakan topik yang sangat menarik dan kalakas oleh zaman. Dimulai dari pergerakan emansipasi wanita yang diprakarsai oleh Kartini sampai baru-baru ini dunia digencarkan oleh kasus Mahsa Amini. Mendukung daripada itu, Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2022 setidaknya terjadi 338.496 kasus kekerasan berbasis gender. Hal ini meningkat 50% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 226.062 kasus. Selain daripada itu, setidaknya 21.862 kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia pada tahun 2022 dan 20.003 diantaranya terjadi terhadap perempuan. Belum lagi baru-baru ini kita ditunjukkan tentang banyaknya kekerasan gender yang terjadi di antara kita, mulai di rumah tangga, angkutan umum, bahkan di instansi pendidikan pun tak luput dari sasarannya. Maka daripada itu, pada malam hari ini kita akan membahas tuntas dengan tajam silat kriminalitas berbasis gender, mulai dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bahkan bagaimana kriminalitas berbasis gender itu terjadi. Maka dengarkan dan perhatikanlah topik yang akan dibawakan daripada para pemateri. Kepada para pemateri yang terhormat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dari kelompok 2 yang insya Allah akan mendiskusikan bersama di acara diskusi ilmiah pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Habib Bagus Barabragi Mempede, yang kami hormati para kepala bidang dan tidak lupa hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk senantiasa kami ucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah menyempatkan waktunya untuk senantiasa hadir pada malam hari ini di tempat yang insya Allah barokah ini dalam acara diskusi ilmiah. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara dan untuk berdiskusi bersama antum semua tentang apa yang akan kita angkat pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, jadi pada kesempatan malam hari ini kita semua akan mendiskusikan dan mengupas atau mengulas tentang kriminalitas berbasis gender. Namun di sini kriminalitas berbasis gender ini adalah kami kerucutkan kepada satu tindakan kriminalitas, yaitu salah satunya adalah kekerasan. Jadi kekerasan berbasis gender atau bisa disingkat KBG. Nah, di kekerasan berbasis gender ini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah kekerasan. Apa itu kekerasan? Kekerasan adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan menindas orang yang lemah sehingga orang tersebut mengalami penderitaan. Nah, kekerasan ini bisa dua bentuk. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis. Kekerasan fisik contohnya yaitu memukul, menendang, ataupun apapun itu yang berkaitan dengan fisik. Nah, adapun kekerasan yang
yaitu memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan yang atau hal-hal yang tidak disukai oleh orang tersebut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang mengakibatkan cedera atau bahkan hingga meninggalnya orang tersebut. Nah, dan juga kekerasan itu bisa menimbulkan rusaknya atau kerusakan pada fisik seseorang ataupun barang seseorang. Kata kunci yang kedua itu adalah gender. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, gender sendiri berasal dari kata bahasa Latin, yaitu genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah suatu sikap atau perilaku yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan dan dikemas secara sosial maupun budaya. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, apabila terjadinya suatu kejadian, pasti di sana ada pula pemicu ataupun faktor pendukung kenapa bisa terjadinya kejadian tersebut. Nah, begitu pula sama halnya dengan kekerasan berbasis gender ini. Pasti terjadinya kekerasan berbasis gender ini pasti ada yang namanya faktor pemicu atau faktor pendukung. Kenapa sih bisa terjadinya kekerasan berbasis gender ini? Nah, untuk faktor atau akar masalah kenapa bisa terjadinya kekerasan berbasis gender ini akan diulas oleh rekan saya, yaitu Rinjing Kalarasati. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih untuk Kak Nabil yang telah memberikan saya waktu 1 atau 2 menit untuk berbicara. Baik, faktor terjadinya kekerasan berbasis gender ini terjadi karena ketidakadilan gender atau penyalahgunaan kewenangan akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dari konstruksi gender yang tidak setara antara gender laki-laki maupun gender perempuan. Bahwa yang kita ketahui bahwa penelitian terdahulu menunjukkan biasanya kekerasan berbasis gender ini terjadi di dalam rumah tangga. Mengapa demikian? Karena di dalam rumah tangga ini sering terjadinya konflik. Konflik itu terjadinya konflik di dalam rumah tangga ini biasanya karena ekonomi yang rendah atau budaya patriarki yang sangat kuat dan rendahnya kesadaran hukum. Maka dari itu kekerasan berbasis gender ini mengakibatkan adanya kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara seksual. Mungkin itu saja. Saya akan melakukan kekerasan fisik akan dibahas dengan saudara Aina Laudin. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya sebagai pemateri kekerasan fisik melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudari Dewi Galarasati. Oke. Tentang kekerasan fisik, pasti tidak lain dan tidak jauh yang muncul di benak kita tentang kita membicarakan kekerasan fisik adalah sebuah pemukulan atau sebuah hal-hal yang menyangkut tentang kebrutalan yang berujung dengan luka-luka di bagian tubuh seseorang. Tapi kekerasan fisik ini adalah kekerasan yang melibatkan kontak secara langsung antara seorang yang melakukan kekerasan dan korban kekerasan tersebut dalam tujuan untuk bermaksud melukai, mencederai, atau menciptakannya penderitaan fisik. Adapun pada dasarnya kekerasan dapat menimpa siapa saja, di mana saja, kapanpun, siapa itu, mau sebagai pria sebagai dalamnya ataupun wanita sebagai pelaku dari kekerasan tersebut. Tapi mengapa sih kebanyakan dari kekerasan fisik yang telah kita saksikan di mana-mana, di radio, di berita, dimanapun itu berada, kebanyakan yang menjadi korban adalah mereka yang
berjenis kelamin perempuan. Di sini dijelaskan mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut, dikarenakan adanya sebuah paham atau pengertian dan keyakinan yang sudah mendasar di dalam pemikiran khususnya para pria. Yaitu apa? Yaitu bahwasanya gender seorang wanita itu berada lebih bawah dari gender seorang pria. Nah, dari pahaman itulah muncul yang namanya kesedaran gender atau kekerasan fisik yang berhubungan dengan gender, yang mana seorang pria menganggap bahwa dirinya lebih kuat dan hanya menganggap bahwa wanita itu lemah dan hanya digunakan sebagai alat untuk kebutuhannya saja. Oke, sekian tentang kekerasan fisik yang berbasis gender. Untuk kekerasan selanjutnya yaitu kekerasan seksual yang akan dibahas dan dijelaskan secara rinci oleh saudara saya yaitu saudara Kamal. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahas tentang kekerasan seksual ini ya kerap kali terjadi di Indonesia, karena kekerasan seksual ini suatu hal yang menurut pengertiannya itu kekerasan seksual itu segala bentuk kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak ataupun pada perempuan dan lainnya. Dan kekerasan seksual meliputi penggunaan dan pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio, visual ataupun pelacuran anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan fisik, penderitaan psikis, seksual ataupun penelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan perampasan hak kemerdekaan. Kekerasan juga suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan hukum ataupun melawan undang-undang, baik hanya berupa ancaman ataupun sudah berupa tindakan yang nyata. Menurut Yasmil Anwar berpendapat kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik ataupun kekuasaan, ancaman dan tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, harta sampai mati dan kerugian fisik pun, kelainan perkembangan dan perampasan hak. Adapun jenis-jenis kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual yaitu kita tidak hanya berbicara fakta, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan seksual. Kita tidak hanya berbicara soal sentuh, tapi apa yang disebut dengan catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu bersifat pribadi dan sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya, melalui komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Secara kompleks, menurut WHO, jenis-jenis kekerasan seksual berupa tindakan yaitu serangan seksual berupa pemerkosaan, termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, sodomi, kopulasi, oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa. Pelecehan seksual secara mental ataupun fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon yang konteks seksual. C. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin.
memaksa seseorang terlibat dalam pornografi. D. Tindakan penuntunan ataupun pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau menebus persyaratan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. E. Pernikahan secara paksa. F. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah penyakit penularan seksual. Aborsi paksa, kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan, dan pelacuran eksploitasi komersial seksual. Dan adapun kerentanan kekerasan seksual juga menurut WHO, faktor-faktor kerentanan terjadi kekerasan seksual yaitu disebabkan karena gender ataupun jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. B. Yaitu usia. Semakin muda umur, maka semakin rentan untuk menjadi korban. C. Tingkat ekonomi. Kekerasan seksual cenderung pada golongan ekonomi kurang akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua. D. Tingkat pendidikan. Perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebaliknya perempuan yang dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual. Dan adapun dampak kekerasan seksual ini, dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Adapun dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya ada memar ataupun luka-luka di bagian yang lainnya, bahkan sampai robek pada organ seksual. Dan pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak selanjutnya itu dampak psikologis, antara lain berupa kecurigaan atau ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma ataupun diskriminasi dari orang lain, mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga dan tidak pantas, dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya. Adapun cara mencegah terjadinya kekerasan seksual ini, ketika kita berada di adapun kekerasan cara melindungi kekerasan seksual ini yaitu terbagi menjadi 5. Ini dalam keadaan ketika kita berada di kondisi kekerasan seksual. Yang pertama yaitu menegur pelaku seketika. Ini adalah metode yang paling jitu dan sangat berisiko juga, karena metode ini adalah seorang korban ini harus punya keberanian yang lebih tinggi, dan memastikan situasi itu aman, karena bisa jadi si pelaku itu berbalik menyasar kita, dan perlu dipikirkan apakah situasi berpotensi tidak memburuk dan apakah korban sedang berharap ada yang membantunya. 2 yaitu dialihkan. Cara dengan mengalihkan si korban maupun pelaku sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa berhenti. Intinya ciptakan gangguan untuk menghentikan aksi itu. Caranya bermacam-macam. Misalnya tiba-tiba mengajak ngobrol si pelaku atau sok kenal gitu. Terus dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir penjagaan sendirian, kita bisa mencari bantuan kepada petugas keamanan ataupun kepada orang lain
Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan ataupun siapapun yang terdekat yang sanggup diajak untuk kerjasama. Terus ditenangkan, yaitu menenangkan si pelaku, menanyakan apa masalahnya dan terjadi sehingga melakukan hal tersebut. Yang terakhir yaitu direkam. Nah, cukup dari saya alihkan ke Saudari Agis yang insya Allah akan membahas tentang budaya patriarki. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya patriarki dan dampak dari budaya tersebut. Patriarki merupakan salah satu sebab dari adanya kekerasan fisik dan kekerasan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan patriarki tersebut? Patriarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perilaku mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan menurut Alfian Rahmansyah di dalam bukunya yaitu Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki merupakan struktur yang mengedepankan laki-laki sebagai prioritas tertinggi. Sedangkan menurut Rueda berpendapat bahwa patriarki merupakan penyebab penindasan terhadap wanita. Masyarakat yang menganut sistem patriarki tersebut akan berpikiran bahwa laki-laki merupakan prioritas utama dan memiliki kekuasaan dibandingkan perempuan tersebut. Laki-laki dianggap memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan perempuan dan menyebabkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Sebab dari budaya patriarki ini akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Sistem ini menyebabkan bahwa masyarakat akan berpikir laki-laki merupakan peran utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan selalu ditempatkan di tempat yang lebih rendah. Sistem patriarki ini juga membuat perempuan terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Budaya patriarki ini juga telah terjadi pada zaman dahulu. Contohnya dalam agama Hindu pada 1500 sebelum Masehi, pada zaman Vedic, perempuan tidak mendapatkan harta waris dari suami atau keluarga yang meninggal. Dalam agama Buddha, perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia pubertas, sehingga tidak mengenyam dunia pendidikan dan banyak di antara perempuan mengalami buta huruf. Ini pun terjadi di Indonesia pada zaman penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Perempuan menjadi budak seks dan alat pemuas untuk tentara-tentara negara tersebut. Bahkan ada peraturan bahwa perempuan dilarang untuk mengenyam dunia pendidikan kecuali perempuan yang berasal dari keturunan priai atau bangsawan. Praktik budaya patriarki ini pun masih terjadi pada zaman sekarang. Contohnya, dalam suatu keluarga, seorang istri harus menuruti apa kehendak suami. Seorang anak perempuan dituntut untuk membantu orang tuanya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Contohnya menyapu, mengepel, dan lain-lain. Akan tetapi laki-laki tidak dapat peraturan tersebut. Contoh yang lain, perempuan akan mendapatkan justifikasi kalau misalkan perempuan di sebuah desa atau di desa terpencil akan mengenyam dunia pendidikan, pasti akan mendapatkan cemoohan. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ujungnya pasti ke dapur. Nah, itu salah satu budaya patriarki tersebut. Pemikiran ini merupakan salah satu contoh dari budaya patriarki tersebut. Nah,
Nah, dampak dari budaya patriarki adalah contohnya kekerasan dalam rumah tangga. Contoh dari kekerasan yaitu seorang suami akan memaksa istrinya. Seorang suami akan memaksa istrinya untuk menuruti apa yang dia mau. Misalkan tidak menuruti apa yang dia mau, maka biasanya seorang suami akan melakukan kekerasan. Bahkan ada yang berpikiran bahwa kekerasan boleh dilakukan apabila istri tidak menurut keinginan suami. Itu adalah contoh budaya dari patriarki. Contoh dari pelecehan seksual. Biasanya kalau misalkan kita perempuan sedang berjalan, ada laki-laki yang bersiul. Nah, itu contoh dari pelecehan seksual. Bahkan ada yang menyebut dengan victim blaming. Apa yang dimaksud dengan victim blaming? Contohnya ada suatu perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, yang disalahkan dari kejadian tersebut adalah perempuan, akan tetapi laki-laki biasanya tidak disalahkan. Misalkan karena tingkah laku perempuan tersebut, pakaian wanita tersebut. Itu adalah contoh dari budaya patriarki tersebut. Sedangkan laki-laki akan dijudge, itu adalah sesuatu yang normal karena laki-laki mempunyai syahwat yang besar. Mungkin itu adalah salah satu contoh dari budaya patriarki tersebut. Dari contoh-contoh tersebut, perempuan banyak yang menggaungkan tentang feminisme atau emansipasi wanita. Pembahasan tersebut akan dibahas oleh rekan saya, yaitu saudari Nadia Zalfa. Saudari Nadia Zalfa, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjutkan pembahasan dari Ustazah dan saudari saya, Ustazah Agis. Jadi karena adanya budaya patriarki tersebut, maka perempuan pun menggaungkan gerakan feminisme dan emansipasi. Saya akan jelaskan tentang feminisme dan emansipasi. Dari segi makna, feminisme itu berasal dari kata bahasa Perancis feminin, sebuah kata yang berarti sifat yang menunjukkan kepada sifat perempuan. Dan feminisme tersebut artinya adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Dan arti emansipasi sendiri ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emansipasi ini adalah pembebasan dari perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Emansipasi ini emansipasi adalah persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak kaum wanita dan kaum pria. Tujuan feminisme dan gerakan emansipasi ini berupaya untuk melindungi wanita dari tindakan kekerasan interogasi sosial dan melindungi dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan KDRT yang telah disampaikan sama teman-teman saya. Adapun kita harus mengetahui sejarah feminisme dan emansipasi ini. Sejarah gerakan feminisme ini dimulai sejak abad ke-18 yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft dan dia menulis buku A Vindication of the Rights of Women. Dalam buku itu dia menganggap sebagai salah satu karya tulis feminis awal yang berisi kritik terhadap
revolusi Prancis yang hanya berlaku untuk laki-laki namun tidak untuk perempuan. Dan sejarah emansipasi ini dikemukakan oleh Raden Ajeng Kartini. Beliau berkritik tentang keadaan perempuan Jawa yang tidak diberikan kesempatan mengecap pendidikan yang setara dengan laki-laki. Jadi adanya gerakan feminisme dan emansipasi ini adalah sebagai gerakan bahwa perempuan berhak menerima haknya masing-masing dengan sesuai apa yang ia inginkan, seperti hak berpendidikan tinggi. Tidak salah dong kalau misalkan perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tidak salah dong perempuan berhak mengemukakan pendapatnya. Jadi alangkah lebih bijaksananya jika gerakan-gerakan ini salah satu bentuk kerjasama antara laki-laki dan wanita dalam menjalankan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Mungkin cukup dari saya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kami sampaikan. Saya alihkan selanjutnya ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Nah, tadi kita telah mendengarkan bahwa apa sih kekerasan seksual itu dan apa saja sih hal yang termasuk kekerasan, apa penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender. Nah, maka dari itu kami selaku moderator mempersilakan para hadirin sekalian untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada para pemateri. Tidak hanya pertanyaan, kami juga membuka tentang tanggapan atau respon untuk judul kita malam ini, yaitu kriminalitas berbasis gender. Silakan. Ustaz Rizal mungkin. Atau ada yang mau share pengalaman, mungkin pernah jadi pelaku. Mungkin saat Rifki pernah jadi pelaku. Ada yang mau nanya? Tentang kriminalitas berbasis gender, kekerasan seksual, kekerasan mental. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk berjuap-juap, bukan bersuap-suapan, mengenai tema pada malam hari ini dalam diskusi kita yang luar biasa hangat ya. Hanya saja kita ditemani dengan kipas angin jadi agak dingin. Nah, mengenai tema pada malam hari ini sebetulnya menarik untuk dibahas. Hanya saja mungkin perlu dipantik, ya, perlu dicoret sedikit. Ini
saya berbicara tentang kekerasan terhadap wanita atau terhadap lelaki, artinya gender. Yang kita perlu pahami, gender itu seperti apa. Apakah gender itu tentang jenis kelamin, seks, atau gender itu kaitannya dengan perilaku, atau dengan peran. Nah, ini yang kita harus pahami terlebih dahulu. Tadi mana ya? Saya lupa ini makalahnya. Nah, saya sedikit mendapatkan artikel atau bahan lah, walaupun saya nggak diundang secara resmi, ya, nggak ada seundangannya, nggak dianggap balik. Saya ini ngomongnya ya di Ustadz Muhafiz. Jadi artikel ini kalau mau saya kritisi, ya intinya dari alinea ke alinea kedua itu nggak nyambung, artinya korelasinya nggak jelas gitu loh. Jadi dari pembahasan tentang definisi di atas, kemudian tiba-tiba berbagai permasalahan. Jadi kalau dalam paragraf itu kan nanti kita berbicara tentang reduksi, induksi, itu harus jelas. Belajar sama seorang nggak dia bisa nyusun paragraf ataupun artikel. Jadi enak bacanya. Ada yang disebut dengan kesinambungan, gitu. Jadi bacanya itu nggak kaclok-kaclok. Kita ini baca huruf A, tiba-tiba langsung ke Z, memang jauh banget gitu. Atau dari A tiba-tiba ke B, harusnya kan A, B, C, D. Itu enak dibacanya, ngalir, gitu kan. Jadi ini kita nggak tahu gitu loh, alurnya mau kemana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Abi pernah bilang kemarin, coba referensinya, artinya kalian letakkan tadi footnote di bawah, catatan kaki. Terserah kalian mau pakai footnote, body note, end note, ya kan? Dead note juga nggak jadi masalah, gitu loh. Kalau mau pakai dead note juga nggak jadi masalah, ya Pak Rahmat. Nah, yang paling penting itu ada referensinya, ada masadirnya. Karena sedikit kalian tadi dalam artian menukil, mengutip, mengambil, ya. Ini kan nggak mungkin dari pikiran kalian sendiri, mungkin nggak? Saya kira teman-teman semuanya ini pasti mengutip, mengambil dari sumber-sumber tertentu. Maka tulis sumbernya dari mana, gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada tadi catatan kakinya, ini menjadi yang disebut dengan al-amanatul ilmiyah. Kalau kita dulu di kuliah seperti itu bahasanya. Jadi jangan sampai nanti ada yang disebut dengan plagiarisme. Ini kalau mengenai artikel ini saya ingin mencoba untuk mengkritisi ini dulu, ya, menanggapi ini dulu. Nah, selebihnya nanti untuk firqah yang selanjutnya As-Salisah wal Rabi'ah itu juga bisa diperbaiki. Jadi jangan diikuti lagi yang seperti ini, gitu loh. Jadi nanti kalau diikuti lagi disebutnya apa? Taklidul a'ma. Pernah dengar cerita itu? Pernah kan ya? Di mutolaah itu, ya taklidul a'ma. Kalian itu mengikuti, tapi ya karena kalian ini mengikuti tanpa ilmu, maka buta itu semua. Yang penting sama kayak kemarin lah, tak apa-apa lah. Walaupun salah-salah juga, ini harus dipahami juga. Nah, untuk kasuistiknya tadi, saya ingin mencoba dalam arti di sini kasus yang masih hangat dan mungkin tadi Sadis juga dengar. Kebetulan saya pengurus RW. Jadi tadi siang hari ada kejadian. Nah, di daerah rumah saya itu kita menyebutnya dengan istilah begal payudara. Ya kan? Begal payudara. Korbannya siapa? Bukan laki-laki, jelasnya kan? Perempuan. Dan ini akan berbeda tadi reaksinya, tanggapannya jikalau korbannya adalah seorang pria. Misalkan Ustaz Fahmi lewat, ya kan? Dicubit misalkan, mungkin gak bakal menjadi persoalan. Mungkin dia langsung bilang sebelahnya yang dong, gitu kan? Nah, itu kan
ini yang perlu kita perhatikan juga gitu, soal tentang kriminalitas ya tadi terhadap gender. Kadang-kadang itu juga menjadi diskriminasi gitu loh. Jikalau itu tadi didapatkan ya pada perempuan, maka itu akan menjadi persoalan yang sangat besar, pelecehan, ya kan? Kemudian juga dianggap itu merupakan pelanggaran norma asusila dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di negeri kita. Pasti begitu. Kalau korbannya perempuan, tapi kalau korbannya laki-laki, beda cerita. Dan komentarnya pun beda, saya yakin. Saya pernah melihat langsung berita itu, jelas-jelas di situ bahasanya seorang remaja laki-laki usia 16 tahunan dilecehkan oleh ya wanita parubaya, ibu-ibu. Tanggapannya kan beda netizen itu, luar biasanya. Di bawahnya apa komen-komennya? Goblok lu, masa nggak mau? Itu mohon di ya, di sensor ya. Masa bodoh kamu nggak mau? Dilecehkan enak kok, kayak ya. Seperti itu kan. Nah, stigmatisasi ini sudah ada, ya kan? Dan berkembang karena memang dalam kehidupan sosial kita memang seperti itu. Laki-laki itu selalu menjadi sebagai pelaku, sedangkan perempuan selalu menjadi korban. Padahal dalam realitanya tidak seperti itu. Laki-laki itu juga bisa menjadi korban, ya kan? Diikat. Kayak misalkan Shoki yang ganteng begini lewat gitu kan, depan Ibu RT yang usianya parubaya, ya kan? Misalkan lagi lewat Bu RT misalkan langsung bilang, Sauki, mau kemana nih? Nah, itu kalau kejadian yang ke Sauki, saya kira itu biasa aja. Itu dianggap normal. Ya, merupakan suatu hal yang memang biasa saja, wajar. Tapi kalau Pak RT, ya kan, ngelihat kemudian yang lewatnya itu Aziza, kemudian dibilang, Aziza mau kemana nih? Sini dong. Pasti dianggapnya catcalling. Ini tadi yang saya bilang, kriminalitas berbasis gender itu kita harus bisa lihat. Maka di Indonesia sangat kumpul-kumpul yang disebut dengan emansipasi wanita, equality gender, al-musawah, al-jinsiyah. Istilahnya tadi mencoba untuk mensejajarkan antara pria dengan wanita. Tapi ternyata saya melihatnya yang terjadi bukan seperti itu. Tujuan utamanya emansipasi wanita itu adalah memberikan porsi yang lebih untuk para wanita. Tapi realitanya nggak begitu. Tetap ada diskriminasi. Siapa yang didiskriminasi? Kaum pria. Ini contoh ya, konkret. Saya naik bis kita, tapi sini naik bis kita, pulang juga sama. Seolah-olah ya naik bis kita itu yang wajib berdiri itu laki-laki, perempuan harus duduk. Ini kan diskriminasi. Di mana emansipasi wanita? Emansipasi itu di mana? Wanita ini dikedepankan dan disejarkan. Padahal usia sama, itu gak jauh beda. Bahkan saya dianggap lebih tua dibandingkan ya istilahnya perempuannya. Tapi kita tetap harus memberikan porsi gitu loh. Tapi gak ada gitu kan, ketika tadi laki-laki misalkan usianya sekitar 40 tahun, misalkan yang duduk perempuan seusia kalian 18 tahun, Pak silahkan duduk, boborok sama orang saya. Itu kan diskriminasi. Maka saya bilang tadi, tujuan emansipasi wanita itu sebetulnya ingin memberikan porsi peran kepada teman-teman wanita di ranah sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Tapi realitanya yang ada ternyata belum bisa, gitu kan? Nah
Nah ini yang harus kita lihat. Nanti juga muncul istilah equity gender. Mana yang disebut dengan kesetaraan gender, mana yang dimaksudkan dengan keadilan gender. Beda keduanya. Maka tadi ketika misalkan kejadian Lesti Kejora ini, ya, dilakukan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, itu yang menjadi pelaku utamanya siapa? Bilar. Ya, Bilar kan, laki-laki kan. Tapi ketika kita melihat itu, ya, apa yang berada di benak kita? Oh, itulah para lelaki ini keras dan sebagainya. Pasti banyak yang menghujat. Kalian RT ini gak benar, bla 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 bla. Pernah tahu kejadian dari Ahmad Dhani dengan Maya Estianti, Maya Estefani sebelumnya. Pernah tahu gak? Itu kan kejadian juga sama. Ada unsur KDRT-nya, tapi tidak di blow up oleh media. Kenapa? Karena tidak menarik untuk di blow, tidak menarik untuk diangkat dan diungkap. Dan dianggap itu, ya paling juga repot biasa. Laki-laki harus kuat, kan begitu. Stereotip yang terbentuk begitu, laki-laki itu harus kuat. Dibanding dia saudara amat. Padahal sama-sama manusia. Nah, padahal tadi gender, ya kesamaan gender, kesetaraan gender itu menuntut ya kita ini sama-sama berperan dalam ranah sosial, dalam ranah politik, ekonomi, dan segalanya tadi dalam rumah tangga dianggap sama, gitu kan? Maka jangan sampai nanti bahasanya didiskriminasi, diskreditkan bahwa teman-teman perempuan ini semuanya ini yang gak bakal jauh dari yang namanya sumur, dapur, dan kasur. Itu kan diskriminatif, gitu loh. Artinya memberikan porsi yang sangat rendah kepada seorang wanita. Nah kemudian diangkatlah wanita jangan sampai seperti itu, tapi harus bisa lebih. Tadi disebutkan oleh Zalfa, diberikan hak untuk pendidikan, iya kan? Sekolah, udah di sekolahin masih aja ada stereotip yang mengatakan ngapain sekolah tinggi-tinggi. Tahu ujung-ujungnya juga perempuan mah tadi sumur, kasur, dapur. Nah ini yang belum bisa diubah di kita. Sebagian orang tadi juga ada juga yang memahami secara berlebihan kesetaraan gender ini. Akhirnya apa? Dia mengatakan bahwa perempuan juga harus kerja. Harus loh. Padahal seorang istri itu tidak wajib bekerja. Dia itu dianjurkan istilahnya membantu perekonomian keluarga. Kalau bahasanya harus, berarti kalau tidak melakukan dosa. Kalau kita melihat daripada hak seorang istri, hak seorang suami, kita akan memahami semua. Nah ini tadi yang kita harus bisa lihat dengan kacamata. Oh berarti ada nanti yang keliru. Ayat-ayat misoginis, ayat-ayat feminisme itu pun juga banyak di Al-Quran. Tapi saya katakan seperti misalkan ini tentang bahwa patriarki, ya kan? Patriarki kan sistem konsumsi yang berkaitan dengan sosial di masyarakat, bahwa laki-laki menghegemoni segala hal, ya kan? Daripada wanita, mendominasi. Dan itu saya akui di Islam memang seperti itu. Di Islam memang seperti itu, patriarki sifatnya. Kalau kita lihat tadi kewarisan Islam, itu sifatnya sistemnya itu patrilineal. Contoh, ya, keturunan diambil pasti dari laki-laki dianggapnya, bukan dari perempuan. Beda di daerah Minang, dari Padang, itu patrilineal, patriarki. Maka yang didominasi adalah seorang perempuan. Tapi kalau misalkan tadi di daerah seperti daerah Batak, itu daerah Sumatera Utara, orang-orang Batak, itu patriarki.
Mereka sistem kewarisannya pun patrilineal. Perempuan tidak dianggap dan tidak dibagi sama sekali dalam kewarisan adat Batak. Kalau di Minang itu perempuan diambil jalurnya dari jalur ibu matri mother. Tapi ya ini kalau di Padang itu hanya yang disebut sebagai ya harta luhur atau bahasanya pusaka luhur, pusaka atas, pusaka tinggi. Jadi yang disebut dengan pusaka luhur atau disebut dengan harta waris tinggi itu contohnya rumah gadang, kemudian ladang dan sebagainya yang memang bersifat turun-temurun. Makanya di Padang itu kalau tidak salah, kalau berapa kali bisa jujur? Orang Padang tuh jujur. Iya, setengah Padang. Indomaret itu nggak ada, benar kan? Nah, karena memang tadi mereka itu sangat berpegang teguh gitu kan kepada tradisi adat mereka, budaya mereka gitu kan, bahwa yang namanya tanah adat itu tidak boleh dijual dan tidak boleh juga tadi dibeli, tapi turun temurun diurus oleh yang namanya anak sampai ke bawah cucu gitu. Nah, tapi tadi kalau misalkan patrilineal semuanya diambil dari jalur bapak, father. Nah di Arab juga begitu sistemnya patriarki. Makanya orang-orang jahiliyah itu menganggap perempuan ini dianggapnya apa? Barang dagangan. Mata fil aswaq yushtara wa yubah. Dibeli dan juga dijual. Dan ternyata itu bukan pandangan Arab jahiliyah saja. Al-hadarah al-Ighriqiyah wal-hadarah al-Ramawiyah wal-hadarah al-Yahudiyah semuanya hampir mirip semua. Tapi al-hadaratul Islamiyah, peradaban Islam tidak seperti itu, mengangkat semuanya. Makanya saya pernah ketika itu diskusi zaman baheula gitu ya, di sini tentang distorsi poligami, implementasi poligami, bahwa ada penyimpangan dalam mengaplikasikan poligami, bahwa orang-orang menganggap poligami itu adalah apa? Sunnah. Padahal jumhur ulama ittafaqu ala ibahati. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang namanya poligami itu dasar hukumnya adalah boleh, bukan sunnah. Kalau lihat hukum, sunnah itu diartikan sebagai cara atau jalan Rasul. Maka kita nanti bisa lihat itu mana yang khusus yaitu Rasul, yang khusus Rasul, mana yang bukan bagian daripada khusus Rasul. Nah, saya melihat itu bahwa Islam justru mengangkat wanita, memuliakan wanita. Ajaran Islam mengangkat itu, bukan justru merendahkan. Maka saya kira tidak perlu kesetaraan gender. Toh wanita sudah dimuliakan, sudah diberikan porsinya. Nah, hanya saja ada beberapa yang memang tadi perlu direlevansikan dengan keadaan pada zaman saat ini. Kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan kita kekeh kepada syariat Islam, saya kira sulit juga gitu loh. Teman-teman ini santriwati, ya kan? Ya setidaknya memang kemana-mana harus ditemani mahramnya, ya kan? Dalam beberapa hadis sahih dalam kitab Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa yang namanya tadi seorang perempuan itu harus yang namanya ditemani oleh mahramnya. La tusafiru al-imra'atu tu'minuna billahi wal yawmil akhir mahram. Artinya teman-teman yang perempuan ini kalau memang sesuai tadi dengan yang namanya ajaran Islam, kemana-mana, mau itu belajar dan sebagainya, dan kemanapun itu harus menggunakan yang namanya mahram. Nah, tetapi tadi ada Darul Ifta Al-Musriyah, ya, Fatwa Mesir mengatakan dari Darul Ifta bahwa utamanya wanita itu boleh tadi berjalan, bersafar jikalau dijamin. Apanya dijamin? Keamanannya. Kemudian apa lagi? Keselamatannya. Kan itu, harga dirinya, kehormatannya. Maka maqasidus syariahnya yang 5 itu harus betul-betul terjamin. Hifzun nafas, kemudian hifzul din, hifzul mal,
ya kan, urusan nasab, itu semuanya harus terjaga gitu loh. Jangan sampai sekiranya justru hilang. Nah, kalau itu misalkan hilang, itu menjadi bahaya. Nah, saya kira teman-teman ini juga tadi melihat bahwa ternyata Al-Hadaratul Islamiyah mengangkat itu, gitu. Jadi kita kalau misalkan mau lihat apakah Islam ini tidak setuju dengan yang namanya kesetaraan gender, saya kira bukan kesetaraan yang lebih pas, tapi keadilan gender. Kalau keadilan itu memberikan porsi sesuai daripada tempatnya, gitu. Sekarang begini contohnya adil tuh. Adil itu bukan harus sama. Adil nggak harus sama. Adil itu diberikan dengan sesuai porsinya, kebijaksanaan. Maka contoh, kira-kira saya kasih Yazid, ya, Yazid Sogeng ini kerudung, bagus gak? Pas gak? Buat istri saya kasih kerudung, saya pakaikan dia kerudung. Kemudian saya berikan tadi misalkan Ustadz Naim ini kopiah, gak adil di situ. Saya zolim ke dia, adil ke dia. Berarti itu kan artinya apa adil itu? Menempatkan tadi sesuatu pada tempatnya. Kalau saya misalkan beliin tasya kopiah buat digunakan sama Tasya, zalim saya. Tapi kalau saya beliin kerudung, walaupun nggak mungkin gitu kan, itu posisi ini, sekarang ini, iya, itu posisinya. Kalau tidak sesuai tempatnya, kalau sesuai tempatnya baru adil. Maka yang kalau menurut saya yang tepatnya itu equity gender, bukan equality gender. Equality before the law, kesetaraan, kesamaan, ya kan, di hadapan hukum before the law. Kalau equality gender itu artinya kesetaraan gender, berarti di hadapan gender ya kita sama semuanya. Semuanya. Dalam melihat kita ini adalah pria ataupun wanita, diberikan porsi yang sama. Laki-laki boleh bekerja, perempuan pun boleh bekerja. Bahasanya boleh, bukan harus. Cuma orang yang kebablasan itu baru bilang wajib, gitu loh, kudu, deh. Ini salah. Maka wajar ketika misalkan ada laki-laki suami yang punya misalkan keinginan ketika tadi istrinya itu tidak bekerja, yo, nggak jadi masalah, gitu loh. Ketika misalkan mohon maaf Pak, saya contohin satu aja yang gampang. Maaf ya, bukan Abi yang ini, Abi masih mampu buat menafkahi Umi. Artinya ada tadi maksud seorang suami ingin melindungi, ingin menghormati, ingin memuliakan istrinya. Biarkan tadi suaminya laki-laki dia bekerja, iya. Nah, tapi belum tentu tadi pada Ustaz Supri, perspektif Ustaz Supri itu sama dengan perspektif saya. Saya kalau misalnya polisi mau kerja hebat itu saya, gitu kan. Kalau memang kamu bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga dari keselamatan, bisa menjaga keamanan. Maka saya ketika itu bapak saya pernah bilang begini, mulai sekarang mama jadi istri papa dan papa izinkan mama mau kemana saja. Terwaktu bapak ini, papa percaya sama mama. Itu tadi tujuan utamanya apa? Agar ibu saya tadi tidak terkungkung di situ tujuannya. Karena tahu bapak saya, ibu saya wanita karir, gitu kan, PNS, pasukan yang sama, gitu. Nah ini jadi masalah. Karena kalau tiap hari, itu kan tentu bapaknya ada, atau bapak saya istilahnya udah bangun dan sebagainya. Ini tadi. Nah makanya tadi ada trust di situ, kepercayaan, itu bahasanya keyakinan, wah bisalah gitu mandiri dan sebagainya. Tapi itu bukan wajib, gitu. Tapi boleh. Maka tadi kesetaraan gender itu bahasanya boleh semua, bukan harus, gitu. Contoh lain misalnya, ketika saya katakan bahwa kesetaraan gender itu kurang sesuai, misalkan harus sama, saya tanya, perempuan laki-laki boleh nggak menikah 4 dengan 4 wanita? Boleh nggak? Boleh nggak? Tadi jawab, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Sepakat kan? Boleh kan semua? Iya kan? Wajib. Nah ini sudah semua sepakat yang bisa diperingati.
berarti nggak setara. Gitu. Berarti yang saya kira pasnya itu keadilan, memberikan porsi, ya kan, kepada tempat yang tadi. Kalau bukan kaitannya dengan itu berarti nggak bisa, gitu. Oh, berarti perempuan mendapatkan yang namanya dzakar mithlu hadzal unthayain, ya karena memang perempuan itu tidak punya beban lebih. Kalau laki-laki bebannya banyak, mulai menghidupi keluarga, istri, anak dan sebagainya. Makanya mas kawin ini gede ya. Mas kawin apa? Betul. Dia juga nanti mas kawin sendiri. Kalau cewek kan enggak, Dibagi. dikasih, diinikan. Kemudian juga tadi harta yang menjadi miliknya tidak wajib dikelola dan dinafkahkan untuk suaminya. Kalau suami jelas hartanya harta keluarganya. Kalau istri belum tentu menjadi harta keluarga, karena yang berkewajiban untuk tadi memanfaatkan adalah suami. Tapi masa iya kan gitu kan? Nggak sama sekali saling mendukung. Maka judulnya itu bukan kewajiban tapi boleh. Gitu. Maka yang saya bilang tadi di sini adalah yang paling pas bukan kesetaraan, tapi keadilan gender. Karena kalau misalkan kita melihat keadilan, tentunya ada pos-pos tertentu yang memang tidak bisa kita tadi paksakan seperti itu. Terutama contoh soal kepemimpinan, ya, soal kepemimpinan. Kepemimpinan perempuan di dalam sholat boleh atau tidak? Ketika misalkan dia memimpin perempuan lagi, itu boleh. Tapi kepemimpinan perempuan, ya, bagi laki-laki itu gak bisa. Itu mutlak dalam fikihnya. Tapi berbeda cerita kalau misalkan itu di ruang sosial dan publik kepemimpinannya. Misalkan ketua RT, ketua RW, presiden dan sebagainya. Walaupun itu debatable. Saya berkali-kali istilahnya berdiskusi tentang itu semua. Sampai saya bilang begini, kalau memang tadi perempuan itu gak bisa pimpin untuk menjadi ketua RT, kemudian bahasanya mungkin camat, lurah, dan sampai ke atasnya, tapi kenapa? Posyandu, ketuanya pasti ibu-ibu, PKK pasti ibu-ibu, kenapa gak laki-laki? Ya kan, kalau mau semuanya aja. Nah, setiap ini kan begitu. Pasti yang kaitan-kaitan misalkan dengan anak-anak dan sebagainya baru diserahkan. Padahal kan kalau misalkan mau dikurang harus diserahkan semuanya. Nggak boleh semua. Tapi enggak. Ya itu udah bisa bilang nggak adil di situ. Maka kita lihat ada pos-pos tertentu yang memang bisa diisi, ada pos-pos tertentu yang memang nggak bisa diisi oleh wanita. Nah, apalagi balik lagi tadi kekerasan di sini saya kira. Saya kemarin bilang ke Rahmat itu judulnya ini Lesti angkat, saya bilang gitu kan, tentang gender ini menarik. Karena yang terjadi itu di masyarakat itu, ya korbannya selalu wanita. Wanita itu selalu dianggap lemah, ya kan, gampang nangis. Saya mengenal banyak wanita, ya tetap sama semuanya sama rata, suka nangis, gitu. Selama-lamanya laki-laki, kalau untuk nangis mungkin jarang, gitu kan. Saya belum pernah lihat, gitu kan, nangis yang bukannya soal nangis itu, gitu. Ya artinya sekuat-kuatnya tadi seorang wanita pasti ada tadi yang namanya titik lemahnya itu ada, gitu. Nah ini tadi yang saya maksudkan seperti itu. Seorang perempuan dianggap lemah, dianggap kurang mampu, ini bentukan sosial. Nah ini yang ingin diangkat oleh feminis, kaum feminis, bahwa wanita tak begitu loh. Wanita juga siap loh, wanita juga kuat loh, wanita juga sanggup loh, wanita juga bisa loh. Itu sebetulnya yang diangkat. Nah, kalau untuk ranah sosial it's okay. Tapi ada pos tertentu yang nggak bisa diisi. Saya bilang baik lagi. Kaitannya dengan peribadatan itu nggak bisa. Sampai pernah saya masih ingat banget sampai sekarang ada pendapat tentang imamatul mar'ah gitu kan. Al-Rajuli fissalah. Sampai kiai itu saya Al-Maghfurullah ya Mustafa aku menulis kitab tentang imam perempuan.
membahasnya tentang itu. Perempuan boleh mengimami laki-laki. Saking feminisnya, ini kelewatan. Nah, padahal yang mau diangkat itu cuma dalam ranah-ranah tertentu aja, nggak semua ranah. Makanya tadi isu ini diangkat. Saya juga ingin membahas apakah ya kekerasan itu selalu berkaitan ya dengan yang namanya gender, kan begitu yang mau diangkat. Padahal korbannya tidak harus perempuan, bisa juga laki-laki. Sekarang saya masih ingat kejadian yang masih baru banget ya. Saya sengaja ngomong lama sambil pada pikir baru pada memang soalnya tadi nggak ada yang mau ngomong. Kejadian kasus yang baru ini, kasus istrinya itu istrinya Bupati Purwakarta, tahu ya? Kang Dedi ya. Cerai. Menuntut atau menggugat cerai suaminya Kang Dedi itu, namanya Dedi suaminya. Karena setelah ditelusuri, dianggaplah tadi suaminya itu melakukan KDRT. KDRT apa? Pemukulan kan? Secara seksual kan? Setelah dilihat dan ditelaah oleh saya beritanya secara verbal. Kekerasan itu ternyata tidak harus dicuekin, ya kan? Tidak harus secara ya tadi tindakan, tapi juga bisa verbal ke orang, gitu loh. Misalkan secara seksual tadi nggak diajak tidur, nggak pernah diajakin, nggak pernah digini, itu kekerasan juga dianggap jadi anggurin, dianggapnya. Kalau secara verbal dibilang misalkan dasar lu bla 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 bla, itu verbal, gitu kan? Nah, padahal kalau kejadian itu ya laki-laki mungkin seberapa sih cerita laki-laki, tapi perempuan kalau ngomong ya kan parah. Ini berapa enggak sih kira-kira? Kalau udah istilahnya rocos, wah terus jika kereta, saya terus bla 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 bla. Kalau saya menyaksikan itu saya sendiri, kakak saya sendiri gitu. Kalau udah istilahnya marahin, dan luar biasa nih bapak saya di santuy. Maka nasihat bapak saya berapa? Kalau perempuan marah, begitu terus, lebih ke KPN. Enggak usah dilawan marah, gimana? Itu juga saya sendiri. Nah, itu kan masih banyak tadi lontaran-lontaran ucapan-ucapan yang tidak mengenakan telinga dan hati. Tapi gak ada tuh laki-laki ketika itu menuntut dan mengatakan itu KDRT secara verbal. Nah ini kan lagi-lagi gender kaitannya, ada diskriminasi di dalamnya. Benar Pak kan? Makanya harus dibahas. Ya, disepakati. Gitu loh. Iya. Tadi saya ngobrol sama Sadis begini, contoh lagi yang lain. Yes. Ini contoh doang. Yang korban ini. Korban. Kalau misalkan tadi saya, ya ini saya contoh di saya ya. Saya misalkan bawa motor, kemudian ngeboncengin ustazah yang sepuh, ya, ngeboncengin ustazah yang sepuh misalkan. Saya atau Sartis misalkan, ngeboncengin ustazah senior. Saya kira itu akan dianggap biasa. Wah, bagus Ustaz mau nolongin, iya kan? Bagus Ustaz Sartis mau nolongin, mau ngebantu ustazah, gitu kan? Misalkan saya, gitu kan? Tapi kalau misalkan saya, misalkan ngebonceng misalkan ya Ayah atau Bella atau siapa, pasti beda liatnya. Gas, iya kan? Bukan mau ngebantu. Parah ini, parah. Berapa kali dicap saya sama Ustaz Supri? Gitu. Parah ini, parah sih. Itu kan diskriminasi sih. Simpelnya begitulah kurang lebih. Ya kan? Itu saya ngomongnya, saya boleh jauh, saya boleh dekat seperti itu kurang lebih. Nah, maka saya kira tadi di situ aja kita sudah lihat perbedaan yang sangat jelas, gitu kan? Kita sudah melihat ada stereotip yang memang nampak banget gitu di kita tuh. Itu udah kelihatan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Bukan saya menuntut pengen dibonceng misalkan sama siapa, Zalfa sama Adel, enggak, bukan. Tapi maksudnya ya kita harus punya kacamata yang sama. Mau itu dilakukan oleh A dan B dan C dan D tanpa melihat daripada Z. Ini konkret, itu jelas.
Iya kan? Balik lagi juga sama, gitu kan? Saya sangat melihat perasa seperti itu. Guru ya perempuan, gurunya perempuan, muridnya laki-laki. Ini saya katakan, gurunya perempuan, muridnya laki-laki. Nangis, murid laki-lakinya. Udah, gak usah nangis. Dianggap biasa gak? Jujur, dianggap biasa gak Tasya? Tergantung umur. Walaupun posisinya umurnya masih sama-sama kecil misalkan. Saya contohkan SD. Yang anak gurunya SD. Gurunya istilahnya perempuan. Diusap udah biasa aja, gak usah nangis. Itu jangan biasa. Tapi kalau laki-laki gurunya, perempuan tadi muridnya, sekalipun usianya SD, saya yakin, aku yakin itu pasti dianggap pelecehan. Dan itu terjadi banyak. Dianggap pedofil dan sebagainya. Setimbang betul. Parah. Tuh, gitu. Ini yang disebut saya kira diskriminasi. Kacamatanya tidak sama gitu loh dalam gender. Padahal kan sama-sama, nggak boleh. Boleh tak gitu kan? Nggak boleh sama. Kalau mau sama-sama boleh, boleh aja kan gitu. Nah ini gitu loh, yang paling kentara di kita. Nah, kekerasan dalam rumah tangga juga tidak selalu korbannya adalah seorang wanita, tapi juga bisa jadi laki-laki. Kalau suami istri, kalau punya anak tiga kan, berarti anak juga dilibatkan. Bagaimana kalau misalkan antara tadi yang biasanya kekerasan dalam rumah tangga itu kan biasanya anak yang selalu dianggap posisinya itu sebagai korban, tapi jarang orang tua dianggap korban, kecuali dianggapnya itu adalah kekerasan dan pembunuhan, tidak dianggap KDRT. Sama ketika posisinya tadi seorang misalkan guru, ya kan, atau misalkan kita laki-laki jalan kemudian dilecehkan oleh perempuan, itu dianggapnya biasa dan bahkan dianggapnya lu gitu aja cewek. Tapi perempuan ketika jalan ataupun ketika ini dikekolin doang, ini kejadian banget. Misalkan, itu mau diomong. Nah ini bukti bagi kita semua, ternyata memang dulu bisa setara. Maka saya bilang adil ya, sesuai prosedur. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Selebihnya nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya. Mungkin udah ada yang pernah lebih. Saya kira di sini yang lebih berpengalaman bukan saya, tapi Ustaz Putri, karena itu satu-satunya orang yang sudah berkeluarga di sini. Maka kandidatnya paling cocok di nomor beliau. Gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ustaz Hudori yang telah memberikan tanggapannya bahwa sebenarnya yang harus diperhatikan adalah keadilannya, bukan kesetaraan. Nah, lanjut pada acara selanjutnya, karena kami melihat bahwasannya para hadirin udah pada jenuh bagi Ustaz Rijal, kayaknya ada emosi yang dipendam. Jadi sekaligus untuk memikirkan poin-poin atau pertanyaan selanjutnya, maka kami akan hadirkan band kita. Band apa Ustaz Rijal? Band 10. Oh iya. Oke, marilah kita sambut bersama-sama. Bisa coba. Selamat malam semuanya. Semoga adanya musik-musik ini jenuhnya hilang dan masa terhibur.
Ya, tadi 2 lagu dari kita. Sekarang lagu terakhir maksudnya apa namanya, keluaran dari terbaru kita. Entah apa namanya, nanti mungkin kita juga bisa minta saran dari para pendengar sekalian. Kira-kira enaknya dinamain apa ya? Tapi ini membahas tentang trust issue gitu. Ya, langsung saja kita cek itu sama